persiapan kurban yang menuju hari Idul Adha sendiri? Alhamdulillah ya, karena ini kebetulan melibatkan banyak orang, jadi realisasinya lebih gampang, lebih mudah. Karena kita ada di 1000 titik ya, 1000 wilayah. Berarti mau memecah rekor gitu lagi atau gimana? Sepertinya kali ini nggak usah direkor-rekor murin sih. Benar ingin fokus biar bisa nebar hewan kurban di seluruh Indonesia. Kita udah data per kabupaten ya, 400 berapa kabupaten gitu. Sisanya followers ya, Leslars sama Leslar Roper sama Pestim Setia. Ini program yang berapa sih, Bu? Kalau kurban sih ya namanya kita ya, tapi dari dulu ya 1 kambing, 2 gitu. Lama-lama bertahap tuh berproses sampai di titik sekarang 1000. Kira-kira ada berapa ekor sapi sih yang mau dikurbankan? Berapa ya? Belum pasti sih datanya. Cuma memang sebulan sebelum hari H kita udah terus bergerak untuk Dengan kondisi PPKM ini, ada kesulitan tersendiri nggak, Bik? kalau jujur kalau melaksanakannya seperti tahun lalu pasti kesulitan. Tapi kalau ini karena nyebar, kita connecting media sosial ya, bahwa media sosial itu connecting people ya, jadi bisa terkonek lah lebih mudah untuk pendistribusian ya, nggak repot. Kira-kira ada berapa kabupaten sih yang 465 kabupaten, sisanya followers lah. Mungkin yang di kabupaten kan lumayan kadang luas kan, nggak mungkin satu kabupaten satu. Yang mungkin kita followers yang ada di kabupaten tersebut yang mungkin jadi 2 tempat, 3 tempat gitu. Tadi ada ratusan ekor sapi ya? 1000. Oh enggak, dia domba, saya lebih ke domba sama mau sunanya mau lebih ke domba sama kambing. Ini kan 1000 titik daerah, itu kan angka yang luar biasa ya, Pi, di seluruh Indonesia. Nanti proses pendistribusiannya seperti apa sih, Pi? Jadi gini, kita kan melibatkan teman-teman semua ya. Jadi kita akan melihat apabila dia bisa kita jangkau, kita akan serahkan hewan kurbannya. Untuk diserahkannya baik ke musola, ke masjid, atau tempat penyembelian. Yang nantinya kita serahkan untuk pembagiannya kan biasa ada panitia kan di setiap itu. Pasti pendistribusian untuk kaum duafa atau warga sekitar. Ini nggak mesti kaum duafa doang sih yang merasakan daging kurbannya gitu. Tapi ada sebagian yang kita tidak bisa jangkau. Itu kita akan lakukan transfer. Kita menjalin komunikasi, meminta dia untuk menanyakan berapa harga pasaran hewan sembelinya di situ. Kita berikan bersama uang bensin lah atau capeknya gitu. Mungkin ada planning buat melibatkan para selebritis tanah air sih untuk Karena kondisi seperti ini sih kita niatnya ya itulah lewat media sosial aja gitu. Nggak terlalu kayak buat event atau apa. saya sekolah selebritis masih sih pas mengetahui papi mau kurban di beberapa kabupaten. Apa ya, kalau saya sih ini ya, karena mikirnya ingin inovasi aja lah, walaupun berbagi karena kita harus inovatif kan, semua kreatif juga gitu. Mungkin itu hal yang saya lakukan yang mungkin biar menjadi berbeda aja gitu. Tapi sempat ngajak-ngajak teman-teman artis sendiri untuk kurban gitu, seperti kayak gitu. Ya mereka sih udah pada kurban juga ya, paling ya diingetin kurbannya masing-masing lah. Kalau yang Cuman kayak ada artis itu pengen nitip ke sih ke papi gitu. enggak, saya biasa memang jatuhnya personal aja. Ini kan 1000 titik, Papi. Ini kenapa sih Papi memilih angka 1000 titik, dan terus ini persiapannya dari kapan, Pi, dan sampai saat ini Bulan prosesnya? lalu, kalau niatnya sih kemarin, tapi sebulan ini saya udah siapin tim, hire orang untuk dia ngedata, menjalin komunikasi, hubungi fanbase dan sebagainya. Untuk kan wrestler sendiri itu seperti apa sih pembagian? Ya kebetulan kan semenjak saya sama Rizky bilang, ya followersnya Leslar kan ada juga ya ke saya gitu. Jadi mungkin ada sebagian yang Leslar yang masih nyantol sampai sekarang lah followersnya. Itu perasaan papi gimana tuh ketika fan wrestler nyantol juga ke papi gitu? Ya alhamdulillah, militan kan. Mungkin gimana sih perkembangan sepak bola AHP seperti sekarang? Perkembangannya cukup luar biasa ya, bahkan saya pingin banget agar segera liga mulai, tapi karena tertunda terus. Sebenarnya udah lumayan putus asa ya, gitu kapok kalau gitu di bola sebenarnya. Tapi kita pribadi ya, jadi pribadi yang jangan ngeluh lah gitu ya, apalagi kalau kita seorang pejuang sesungguhnya bisa beradaptasi di setiap keadaan kan.
Gitu. Jadi sekarang lagi bersabar, tetap ke anak-anak semuanya tetap suruh belajar latihan agar apa? Agar kita bisa buat kejutan ketika laga nanti, liga nanti perlaga. Tapi agak sedikit mumet gak sih Pi, untuk memberikan sepak bola. Mumet sih, karena kita ngurus manusia ya. Jadi bola ini udah kayak corporate gitu, ngurus manusia. Tapi mudah-mudahan AHPS Pati itu bocil banget anak-anaknya, santun-santun juga, sopan-sopan, banyak yang dari daerah juga kan, yang mereka ingin meraih mimpinya di dunia sepak bola. Jadi mudah-mudahan AHPS Pati ini bisa mengorbitkan mereka lah nanti itu menjadi pemain bintang. Kalau boleh tahu pemain bintang di Indonesia siapa sih Pi, yang masuk dalam AHPS Pati juga? Oh iya, tadinya kan saya ingin merekrut banyak pemainnya, tapi akhirnya saya visi misinya berubah tuh. Sekarang ini ada Julham Jamrun yang Ronaldo Indonesia, ada Sultan Jiko juga dari Persija kita transfer, terus ada Nur Hidayat juga kapten timnas saat ini ya. Terus habis itu ada Febrian juga, dan sebenarnya banyak pemain yang lebih hebat lagi di AHPS Pati yang dia memang nggak terkenal aja, tapi mereka hebat-hebat. Ada dari Ternate, dari Papua, dari Irian Jaya, dari Medan juga luar biasa, Pekanbaru, dari Bandung, Cimahi juga hebat banget tuh orang. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diorbitkan lah lewat AHPS Pati. Kan Papi sama Bang Atas ini kan termasuk membuka lapangan kerja ya. Orang-orang yang masuk ke dalam AHPS Pati itu responnya gimana sih ke Papi? Mereka cukup yang mau bangga ya, maksudnya ketika klub ini dikelola secara profesional, secara modern, secara kekeluargaan juga gitu. Yang harapannya ya mereka tuh bisa termotivasi lah untuk ikut sukses juga di bidangnya. Banyak putra bangsa Pi yang tergabung di AHPS Pati. Papi gimana sih memotivasi anak-anak itu, pemain seperti apa sih motivasi yang diberikan, mengingat saat ini kan lagi PPKM darurat dan di tengah pandemi? Kalau saya melakukan pendekatan secara pribadi sih gitu, bahwa pada dasarnya kita semua pasti mau prestasi, popularitas, kesuksesan, itu semua kan diraih nggak bisa seketika, pasti butuh kerja keras, butuh kesabaran, butuh keuletan ya. Walaupun di situasi seperti ini kalian jangan hilang fokus, karena kalau kita hilang fokus buyar, ambiar semuanya. Jadi walaupun PPKM, saya berharap mereka jaga kondisi, tetap fokus. Jadi ketika liga mudah-mudahan tidak ditunda, mereka bisa tunjukkan performa yang baik sehingga mereka nilai value-nya juga akan baik dan berkembang. Kan Festival juga hobinya bermain sepak bola nih Pi. Dia ada planning buat masuk ke AHPS Pati gitu. Iya, jadi ini kan saya katakan ya, bahwa tersebarnya di masyarakat atau di media sosial bahwa Rizky Bilar sama Atta ini musuhan atau bersaing, padahal nggak seperti itu. Benar-benar sama-sama baik gitu, sama-sama menjalin hubungan baik gitu, nggak ada yang seperti, kalau bisa jangan digiring sampai ke situ lah. Jadi mudah-mudahan jadi satu fenomenal bahwa kedua mungkin idola mereka ini bisa kita satukan dan mereka memang benar-benar satu sih, bukan terpecah belah gitu, agar menjadi contoh dan panutan ke semua kan betapa idola mereka ini berjiwa besar. Berarti rivalitas hanya di atas lapangan saja ya? Iya, di atas lapangan. Saya juga rivalitas awalnya sama Atta kok. Iya, awalnya. Gimana sih ini bisa, kan tadi rivalitas sempat rivalitas sama Bang Atas sendiri, bisa tiba-tiba langsung bisa bikin tim sendiri? Kalau saya pribadi kan rivalitas itu di lapangan hijau ya, atau tim ataupun klub ataupun komunitas ya. Tapi kan pada dasarnya saya kenal Atta itu dari subscriber yang masih 1 juta, kita udah sahabatan, bahkan kita sampai berharap mudah-mudahan kita bisa sahabat bukan hanya di dunia ya, hingga akhirat, yang artinya pinginnya kita langgeng gitu, bukan hanya karena satu perkara, ketika kita nggak ada perkara bisnis atau apa terus kita jadi kayak nggak temenan. Jadi itu harapannya, menjalin silaturahmi. Bagus kok Atta itu, kenapa dia konsisten karena jalin silaturahminya dia bagus banget. Tetapi untuk nasib tim Avengers sendiri sepak bola Papi itu gimana? Tetap ada beberapa kan pemain Avenger yang gabung di AHA gitu. Itu apa, untuk benar-benar kita menyatukan lah gitu, bukan melupakan ataupun meninggalkan. Saya sampai detik ini masih di tatanan Avengers, dan Avengers itu keluarga kita juga gitu. Cuman dari AHPS Pati ada plan buat sparring dengan tim sepak bola nasional lain gitu. Oh ada dong, kita kan udah beberapa kali ya melakukan uji coba. Yang terbaru kita menang lawan PSS Sleman 2-1,
Ya kita uji coba juga udah sama Persipura menang 1-0. Ya lawan Borneo juga, kita lawan Bayangkara juga seri 2-2 gitu. Kita juga ngajukan ke beberapa tim lain, PSM Makassar udah ngirim surat kemarin. Bahkan tim-tim Liga 1 semua lagi penasaran nih sama kekuatan kita. Makanya saya ingin ketika nanti orang-orang tahu, wah ternyata kalau dikelola secara pendekatan, semua intinya semua pemain nggak salah sih sebenarnya. Menurut saya sepak bola di Indonesia bukan salah pemainnya, tapi ada beberapa kesalahan yang mungkin kita bisa rubah sebagai anak bangsa. Tapi ada gak sih ya pemain profesional dari tim luar gitu pengen gabung ke? Untuk saat ini ada pemain profesional luar yang ingin gabung, tapi dia jatuhnya dia naturalisasi. Kalau nggak naturalisasi kan nggak bisa, karena kalau berlaga di Liga 2 itu belum boleh asing. Nanti ketika Liga 1 baru boleh asing. Nah kita ada niatkan apa kalau memang kita promosi akan mendatangkan pemain asing yang benar-benar berkualitas. Oke, ngomongin soal Rizky Bilar, Rizky kan sempat dia dari puncak ya tuh. Dari puncak sempat ke sini tuh lagi ngapain sih? Ada acara apa sih? Oh ulang tahun, mungkin semua udah tahu ya, ngerayain ulang tahunnya gitu. Dia sempat kan makan bareng sama aku itu, dia sempat cerita-cerita apa sih tuh? Oh. Di puncak atau gimana? Iya kita kan kemarin sibuk dengan kesibukan masing-masing ya. Saya katakan banyak yang kangen nih, yuk kita ini yuk live gitu. Udah, ntar jadwalin ke Jakartanya kapan? Ya sekarang ke Jakarta dia mau bilang beberapa poin, ada bahas beberapa poin. Ya sekalian lah kita sudah Bahas tentang poin bisnis atau seperti apa? bisnis, karir, ya bisnis semua lah tentang apapun kita bahas. Ya. Kan berapa Rizky Bilar juga ulang tahunnya kemarin. Ada kado tersendiri sih dari papi. Kadonya ada, sebenarnya ada. Ya, perlu disebutkan lah, tapi kadonya. Makna dari kado tersebut kira-kira apa Pih bagi seorang Papi sendiri? Ya bukan yang hanya dikasih sekali terus habis lah. Yang paling enak kan itu ya. Dan barang berarti ya. Ya macam-macam, pokoknya nggak langsung habis ya, continue. Melihat Bang Bilar ini di hari ulang tahunnya membagikan sembako kepada masyarakat di tengah pandemi, Papi sebagai sahabatnya gimana sih melihat itu? Senang sekali ya gitu. Mudah-mudahan dari 1 truk kita doain nanti jadi 3 truk, 10 truk, 20 truk. Karena berbuat sesuatu itu kan bertahap ya, nggak bisa langsung instan, langsung banyak kan. Tapi itu udah langkah yang cukup baik saya rasa. Kan dibilang juga papi orangnya suka berbagi ini Pi. Nah kamu Bilar juga suka berbagi. Ada plan buat menjadi satu gak sih Pi, untuk berbagi gede-gedean langsung seperti itu? Ada, tentu saja ada. Bilar juga pernah kok berbagi sama saya bareng-bareng. Ya, pernah kita bagi bareng-bareng, baik di media sosial maupun langsung. Dulu banget, 1 tahun lalu. Itu tapi udah diomongin gak sih untuk berbagi gede-gedean sama Bang Bilar atau apa? Belum diomongin, kita kan sibuk masing-masing ya. Waktunya harus kita plan dulu. Kita cocok. Oke, pas kemarin kan Papi ada rangkaian acara Pesta Bujang itu diundur karena situasi pandemi. Papi sendiri gimana sih Pih melihat? Ya dong, kita bilang apapun yang terjadi, menyikapi kondisi saat ini kan masalah global ya. Kita harus mentaati lah peraturan pemerintah. Oke. Harus mentaati peraturan pemerintah. Kalau misalnya nih Papi nanti, kalau menurut Papi konsep dari Pesta Bujang bagi seorang Rizky Bilar akan seperti apa sih Pih dari sahabat? Ya paling kan Rizky Bilar tuh sosok orang yang humble ya, berteman ya. Ya mungkin kayak dia biar bisa mengingat aja bahwa dia udah nggak lajang lagi, nantinya nggak akan lajang lagi. Gitu sih. Sempat ngobrol-ngobrol buat belajar jadi seorang ayah ya dengan papi. Pasti ya dia belajar. Saya bilang ya simple lah. Jadi seorang ayah itu enak kalau punya anak, apalagi enak banget gitu. Anak Nanya seperti apa sih Pi? ya dia nggak terlalu banyak nanya sih. Kalau untuk masalah itu kayaknya dia udah matang sih, udah cocok jadi ayah. Kalau bagi Udah Papi nggak sendiri, kaku lagi. bagi Papi sendiri makna pernikahan itu seperti apa sih Pih? Mengingatkan sahabat akan menikah. Pih? Makna pernikahan yang pertama kita udah menunaikan salah satu ibadah ya, ini perintah Allah ya. Yang kedua, kadang kita memang butuh teman untuk berkeluh kesah, teman untuk yang sehati lah, seperti itu. Terus nikah itu bukan awal dari segalanya berakhir, awal itu dari segalanya dimulai gitu. Jadi jangan anggap, kan banyak orang ketika nikah anggapnya wah udah nikah selesai masalah kehidupan. Itu awal mula dari arti hidup menurut saya, karena kita nggak sendiri lagi ya. Kan sempat ada orang yang ngomong kayak nikah muda tuh bikin ribet atau apa, tanggapan sampai sendiri gimana sih?
tergantung sih ya, tergantung nikah muda atau enggaknya itu. Tapi menurut saya Bilar udah cukup dewasa lah untuk nikah, itu udah cukup pantas gitu. Udah matang. Saya lebih muda nikahnya. Saya sekarang 28 nikah. Iya, lebih muda saya 24, saya nikahnya tahun umur 24 tahun. Tapi kan bisa dibilang sosok teman Bilar yang secara keluarga harmonis ya. Bilar sendiri melihat keharmonisan rumah tangga Papi seperti apa sih? Ya kadang dia ngejapri ya, so sweet ya gitu dan sebagainya. Kadang kita juga walaupun udah berumah tangga lihat orang yang romantis juga istri kadang kayak gitu dong romantis gitu. Kalau saling menginvite hal-hal baik kan bagus ya. Jangan pokoknya ya jangan kita terlibat dalam apa ya, terinvite terhadap perceraian, bahwa ada yang mengatakan cerai itu bisa bahagia gitu. Itu yang paling bahaya sih menurut saya gitu. Bahaya banget ketika misalnya ada orang yang hijab terus melepas hijabnya itu, terus yang lain terinfluence, itu yang bahaya menurut saya. Tapi ketika kita bisa nginfluence yang kebaikan, itu akan cukup baik lah, baik-baik deh pokoknya. Nah, Bang Bilar sendiri sempat diskusi nggak sih soal rumah tangga Papi yang memang relatif harmonis, bagaimana menyelesaikan masalah gitu? Iya, saya bilang saya bukan romantis, saya juga mengalami hal nggak romantisnya banyak gitu, cuman nggak di publik aja mungkin gitu. Yang artinya kamu juga akan mengalami hal itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu tetap ini? Kalau masalah pernah sih dia nanya ini. Kalau saya pertama ya saya kasih bekal ilmu istri gitu, bahwa kita memang cerai itu boleh, tapi cerai itu hal yang paling dibenci sama Allah gitu. Jadi pasti kita akan berusaha kan untuk mempertahankan gitu. Lalu berikutnya yaitu setiap hubungan itu pasti berantem, saya rasa pasti lah gitu. Cuman nanti kita akan melatih tuh kedewasaan, akhirnya kita ya kalau berantem itu pasti ngerugiin kita lah gitu. Kalau bisa ya tetap sabar sih kuncinya, jangan main tangan. Ya Papi kan sering memberikan wejangan atau nasihat kepada Bang Bilar kalau misalnya mengingat di tanggal sekarang kan lagi PPKM darurat, kalau misalnya di tanggal 23 atau 24 itu PPKM darurat dilanjutkan, rangkaian acaranya itu tidak disiarkan di live, itu bagaimana sih Papi sebagai sahabatnya? Ya selepas itu nanti diacarakan live atau enggak, pasti harapan semuanya Les Lovers atau harapan semua orang ya yang penting sah kan gitu. Itu sih yang paling terpenting, bukan live ya, tapi yang penting sahnya. Mereka sah, mereka bahagia, kita pun ikut bahagia semuanya. Kan memang Les Lovers ingin di live kan tuh gimana kita Nggak boleh dong kita memaksakan kehendak kita gitu. Kalau misalnya dari pihak itunya boleh live, ya alhamdulillah kan. Tapi kalau nggak bisa karena peraturan atau regulasi atau keadaan yang saat ini PPKM, ya mendingan doakan yang terbaik agar mereka sah dan hidupnya harmonis gitu. Oke Papi, terima kasih Pi. Assalamualaikum. Thank you, Pi. Salam, thank you ya.